Untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk, Pemkab Nganjuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pembentukan Kampung Keluarga Berencana atau KB di tingkat desa atau kelurahan. Acara ini dilaksanakan di Pendopo KRT Sosro Kusumo, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 20 Juli 2023. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi, Camat Sekabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Nganjuk, serta kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Sebagai narasumber hadir perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang pentingnya program KB serta upaya pencegahan stunting. Stunting merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi prevalensi masalah gizi buruk pada anak-anak. Di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita semuanya diberikan rahmat, kesehatan, serta hidayah dari Allah SWT, sehingga bisa hadir dalam acara terundangkan dengan sosialisasi pembentukan Kampung KB tingkat kecamatan tahun 2023 dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Nganjuk pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan sukses, lancar, membawa manfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan. Pada siang hari ini dapat diselenggarakan acara sosialisasi pembentukan Kampung KB tingkat Desa Kelurahan di Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dalam suasana yang kondusif, damai, dan sejahtera. Ya Allah, ya Aziz, dengan terselenggaranya kegiatan ini,
Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Kami yakin dengan ridho dan ampunan-Mu, semua tugas dan kewajiban yang kami laksanakan akan mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga turut serta membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi menekankan pentingnya peran penduduk dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Nafhan Tohawi, kesadaran tentang peran strategis penduduk sebagai titik sentral dalam pembangunan sangatlah krusial. Hal ini mengandung makna bahwa kualitas dan kuantitas penduduk memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, upaya pengendalian angka kelahiran menjadi langkah penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan yang seimbang melalui diantara pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB atau kampung keluarga berkualitas kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan. KB dan pembangunan keluarga KKBPK kehadiran Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kegiatan sosialisasi pemunculan Kampung KB tingkat kecamatan tahun 2023 pada hari ini mempunyai tujuan umum, yaitu menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi pembangunan terpadu kampung keluarga berkualitas dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga secara nasional, dan secara khusus mempunyai tujuan antara lain: 1. Meningkatkan peran pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau bangga bencana, serta pembangunan sektor terkait. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program 8 fungsi keluarga, yaitu keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. 5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS. 6. Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sosialisasi pembentukan Kampung KB di tingkat desa atau kelurahan dibuka secara langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhaen dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk akan memberikan dukungan penuh terhadap program Kampung Keluarga Berkualitas. Dukungan ini mencakup berbagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan fokus khusus pada upaya mengurangi angka stunting. Marhaen Jumadi juga mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Nganjuk telah mengalami penurunan drastis dari 25,3% menjadi 20%. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut. Tahun ini target yang diharapkan adalah mengurangi angka stunting hingga 15%, dan pada tahun 2024 targetnya lebih ambisius, yaitu mencapai angka stunting sebesar 10%. Zamannya Pak Harto, KB ini betul-betul menjadi
menjadi slogan yang luar biasa. Setelah reformasi surut KB-nya, maka nanti kita harus pelan-pelan membangkitkan lagi bagaimana kadang-kadang KB itu dulu ini diplesetkan, bukan anaknya dua tapi keluarga besar, bukan anaknya yang dua tapi istrinya yang dua, ini digandeng ini. Nah, maka ini perlu semacam apa ya, memberikan kesadaran. KB berhasil tatkala apa? Masyarakat punya kesadaran, masyarakat diberdayakan, termasuk harus punya kader-kader militan. Selama ini alhamdulillah di Nganjuk luar biasa. Tepuk tangan untuk kader. Bahkan Nganjuk itu KB-nya juara 1 tingkat nasional 2 tahun berturut-turut. Tahun 22 bulan Juni, terus kemudian bulan Maret yang lalu Nganjuk terus juara 1-nya. Sehingga apa? Tepuk tangan dulu ya. Sehingga di kampung-kampung di Nganjuk kita akan dukung penuh. Bagaimana masyarakat sejahtera, termasuk juga mengurangi stunting. Stunting Nganjuk juga turun drastis dari 25,3% sekarang tinggal 20%. Tahun ini Pak Afgan nanti targetnya berkurang sampai dengan 15%. Tahun 2024 kurang lebih ya turun lagi 10%. Sehingga stunting ini harus bersama-sama, karena stunting menjadi program prioritas nasional. Program prioritas nasional ini harus kita kawal bersama-sama. Maka sekali lagi terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, kader PKK dan semuanya, termasuk PKK Kabupaten, termasuk Dinas BPKB, luar biasa kerjanya. Sehingga yuk kita bersama-sama kampung KB nanti kita hari ini kita sosialisasikan, berikutnya kita harus kawal sampai ke tingkat desa. Nanti yang lebih banyak diberdayakan adalah ibu-ibunya sama kader. Kalau bapak-bapak gak patek mikir, yang penting apa Pak? Terus ibu KB atau tidak, terus yang kadang-kadang gak patek diurusi. Maka ibu-ibu yang menjadi garda terdepan dalam rangka pembentukan atau mungkin penguatan kampung KB ini. Pun matur mawon, matur suwun sangat, dan saya juga mohon izin ada dialog di Gondang dan Patian Rowo, setelah itu gabung lagi ke sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini sosialisasi kampung KB saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pembentukan kampung KB di tingkat desa atau kelurahan menghadirkan narasumber koordinator bidang pengendalian penduduk perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam paparan materinya, Uni Hidayati menyampaikan Presiden Indonesia telah memberikan 2 kali amanah kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Amanah pertama diberikan pada tahun 2016, di mana BKKBN ditugaskan untuk membentuk Kampung Keluarga Berencana atau KB sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB.
Dan Bapak Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu ini pada tahun 2020 ada perubahan nama. Semula Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kualitas artinya kualitas dari sisi gizinya, dari sisi ekonominya, dan dari sisi pendidikannya. Jadi kualitas secara menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan ini yang semula untuk pembentukan Kampung KB sesuai dengan kriteria wilayah, namun dengan adanya Impres yang lahir tanggal 20 Mei 2022 ini bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ini ada perubahan. Kalau 2016 sampai 2016 ini berdasarkan kriteria wilayah, tapi dengan terbitnya Impres ini tidak ada kriteria wilayah, karena diharapkan seluruh desa kelurahan ini dapat dibentuk kampung keluarga berkualitas. Kalau kita lihat data saat ini, kampung keluarga berkualitas sudah terbentuk 3034. Padahal desa kelurahan kita ada 8.501. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jumlah pembentukan kampung KB sebesar 3034 se-Jawa Timur dibandingkan dengan desa kelurahan yang ada 8.501, ini masih kurang banyak. Capaian di Jawa Timur untuk pembentukan kampung KB ini masih 36%. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama bergotong royong, kita pasti akan bisa membentuk kampung KB sesuai dengan target Impres. Bapak Ibu, kalau desa kelurahan dibentuk kampung KB, jangan berkecil hati, jangan menjadi beban. Wah, iki penggawean meneh, gitu ya. Jangan seperti itu, karena di kampung KB program dan kegiatannya sudah dilakukan Bapak Ibu setiap hari. Jadi tidak membentuk program kegiatan baru. Monggo lanjut Mas. Halo, lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di kampung keluarga berkualitas ini ada 4 sasaran program, yaitu penyediaan data dan dokumen kependudukan, peningkatan perubahan perilaku, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat. Ini program-program yang ada di kampung KB. Dan dari sasaran program ini akan dijabarkan menjadi beberapa program. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini mekanisme penyelenggaraan kampung KB. Tentunya setiap tahapan ini melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Keluarga berkualitas ini bisa dilihat seluruh Indonesia. Bapak Ibu sudah
melaksanakan kegiatan mulai pagi sampai malam. Kalau tidak dilaporkan kan tidak tahu hasilnya. Kegiatan apa yang dilakukan di kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Nganjuk? Oleh karena itu, Bapak Ibu selesai melaksanakan kegiatan ini bisa dilaporkan melalui website Kampung Keluarga Berkualitas. Lanjut. Dari 4 sasaran program yang ada di Kampung KB ini bisa dijabarkan dengan beberapa kegiatan. Data ini merupakan sangat penting sekali dalam kekuatan kita melaksanakan kegiatan atau program. Tanpa ada data kita tidak bisa bekerja. Administrasi kependudukan juga demikian, ini sangat penting untuk dipunyai oleh masing-masing warga negara Indonesia. Penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat atau GEMAS dan komunikasi perubahan perilaku ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di wilayah masing-masing. Jadi pembentukan Kampung KB ini SK-nya bertahap mulai dari kabupaten dengan ditandatangani oleh Pak Bupati, Pak Camat, dan Pak Kades atau Pak Lurah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tahap pelaksanaan pembentukan kampung keluarga berkualitas ini tentunya ada identifikasi masalah dan potensi yang ada di desa atau kelurahan. Ini untuk identifikasi masalah, ini karena BKKBN menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, kita identifikasi berapa sih sasaran atau stunting yang ada di desa tersebut. Pendekatan tokoh formal dan informal ini diberikan tentang penjelasan kampung keluarga berkualitas serta pembentukan kesepakatan, pembentukan dan pengukuhan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas serta pembekalan Pokja dan membuat rencana kerja masyarakat. Rencana kerja masyarakat ini sangat penting sekali untuk kita melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun. Jadi di dalam Kampung KB kita mempunyai rencana-rencana kegiatan, tentunya ini dibahas dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan dinas lintas sektor. Bapak Ibu, kalau kita lihat data Kampung KB di Kabupaten Nganjuk ini ada 284 kelurahan dan desa. Namun saat ini masih terbentuk 49 kampung KB. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti di tahun 2023 akan membentuk kampung keluarga berkualitas seluruh desa kelurahan. Oke. Lanjut ya. Ini tadi sudah kami sampaikan bahwa Kampung KB di Jawa Timur ada 3043 dengan klasifikasi Bapak Ibu sekalian bahwa Kampung KB ini mempunyai klasifikasi dasar berkembang mandiri dan berkelanjutan atau paripurna. Diharapkan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera,
dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Alhamdulillah hari ini kita menyediakan acara sosialisasi Kampung KB. Kampung KB ini maksudnya kita perkuat lagi. Ini zaman Orde Baru yang namanya KB itu luar biasa brandingnya. Sejak reformasi kan mulai turun ya. Nah, sekarang kita gelorakan lagi. Dalam rangka apa? Satu, mensejahterakan masyarakat dengan keluarga kecil, maka hidupnya akan sejahtera. Tanggungan-tanggungannya tidak terlalu banyak. Yang kedua apa? Mengurangi stunting. Stunting ini juga dimulai tatkala keluarga kecil ya, sehingga karena biaya-biaya yang ditanggung itu tidak terlalu banyak, juga mengurangi risiko. Meskipun stunting banyak variabel faktornya, termasuk sanitasi, di dalamnya asupan gizi, maka Nganjuk kita geber betul masalah stunting ini bersama-sama. Forpimda, masyarakat kita bareng-bareng mengurangi risiko stunting warga masyarakat Nganjuk. Caranya bagaimana? Yaitu sanitasi kita gerakkan, kita bangun, kemudian termasuk hari ini kita tadi cek di daerah Ngepung yang sempat viral itu ya, Ngepung di Jomblang ya, Dusun Jomblang, desa Ngepung ya. Ini juga kita termasuk kekurangan air. Ini kan real, jangan ditutupi. Kalau saya memang harus dilaporkan ya, dibuka, diviralkan, tidak apa-apa. Memang kenyataannya seperti itu. Ada yang kurang, ayo kita perbaiki kan. Termasuk juga di dalamnya Forpimda juga ikut mengurangi stunting. Misalnya ada program gemar makan ikan misalnya. Kemudian yang ketiga kita bikin bersama-sama, yaitu jambanisasi, terus kemudian ada sekolah Sapa Mama, ada yang namanya sekolah lansia tangguh, ada sekolah perempuan dan anak, terus kemudian ada lagi sekolah orang tua hebat. Ini dalam rangka apa? Penguatan untuk mensejahterakan masyarakat, penguatan untuk mengurangi risiko stunting. Tim Liputan, Doho TV.